Ayo sobat telur, seorang pria bernama Shiro mencoba membuka satu persatu pintu mobil. Tapi seolah seluruh pintu mobil terkunci rapat sob. Shiro akhirnya mencoba membukanya dengan merusak panel pintu, tapi pintu tetap terkunci. Shiro juga mencoba memecahkan semua kaca jendela mobil dengan kunci ban yang ditemukannya di belakang mobil. Namun sia-sia, bahkan hanya untuk sekedar retak sekalipun. Kini Shiro mulai menyadari bahwa dirinya telah terjebak dalam sebuah mobil SUV 4x4. Gak banyak bacot lagi, kita langsung saja bahas film 4x4 yang dirilis tahun 2020 sob. Tapi seperti biasa, review film ini ada di segmen akhir video. Ingat sob, video ini mengandung spoiler. Seorang pria bernama Shiro sedang berjalan di sebuah jalan di lingkungan Buenos Aires. Saat itu, ia melihat mobil SUV 4x4 berwarna silver yang menarik perhatiannya. Mobil itu sedang terparkir di pinggir jalan yang dilaluinya. Shiro celangak-celinguk sebentar. Setelah yakin tidak ada yang memperhatikannya, Shiro pun membobol pintu mobil itu dan segera masuk ke dalamnya. Dengan semangat, Shiro segera membobol stereo mobil dan hendak segera pergi sebelum ada yang melihatnya. Tetapi dia mengurungkan niatnya untuk mengotorinya dengan membuang air kecilnya terlebih dahulu. Setelahnya, Shiro bermaksud cabut dari situ. Namun ia tampak panik karena ternyata pintu mobil tidak bisa dibuka sob. Shiro mencoba membuka satu persatu pintu, tapi seolah seluruh pintu mobil terkunci rapat. Shiro akhirnya mencoba membukanya dengan merusak panel pintu hingga tangannya harus terluka. Tapi ternyata pintu mobil tetap terkunci. Shiro juga mencoba memecahkan semua kaca jendela dengan kunci ban yang ditemukannya di belakang mobil. Namun kaca tidak dapat dipecahkan, bahkan hanya untuk sekedar retak sekalipun. Shiro akhirnya memilih jalan terakhir, yaitu dengan mendor kaca depan dengan senjatanya. Tetapi ternyata peluru malah memantul ke kaki Shiro. Saat itu, Shiro mulai menyadari bahwa mobil itu seperti memiliki lapisan baja yang susah ditembusnya. Dengan menggunakan baju jersey-nya, Shiro segera membuat turniket untuk menghentikan pendarahan di kakinya. Shiro makin panik dan mulai kepanasan, sehingga tanpa disadarinya, Shiro menghabiskan minuman terakhir yang dibawanya. Tiba-tiba seorang wanita pejalan kaki yang melewati mobil memperbaiki riasannya menggunakan jendela pintu mobil itu. Shiro pun mencoba berteriak-teriak meminta tolong sob. Tetapi wanita itu ternyata sama sekali tak mendengarnya dan berlalu meninggalkan mobil begitu saja. Lebih parah lagi, ternyata baterai handphone Shiro saat itu habis sehingga ia tidak dapat menghubungi siapapun untuk menolongnya. Malam mulai menjelang sob. Shiro mulai merasa menderita karena kepanasan dan tanpa persediaan air minum hingga keesokan paginya. Paginya Shiro berusaha memutar musik dari stereo yang sebelumnya hendak dicurinya untuk menjaga kesadaran pikirannya. Tiba-tiba masuk sebuah panggilan telepon dari stereo itu sob. Dengan heran Shiro pun menerima panggilan telepon itu yang ternyata dari seorang pria yang mengaku seorang dokter kandungan bernama Enrique yang ternyata adalah pemilik dari mobil SUV 4x4 itu sob. Ia mengaku telah mengalami pencurian sebanyak 28 kali dalam hidupnya dan Shiro adalah pencuri yang ke-29 yang dialaminya. Enrico juga memberitahu bahwa mobilnya telah dipasang sistem keamanan yang ketat di mana mobil didesain anti peluru, kedap suara, dan terpolarisasi kecuali tangki bensin. Karena mobil itu telah dipasang alat peledak yang terkoneksi dengan telepon Enrique dan bila Shiro berontak tak segan-segan Enrique akan membomnya. Enrique juga menceritakan tentang hidupnya di mana dia adalah seorang dokter kandungan berusia 60 tahun dan berstatus duda yang memiliki seorang putri dan sudah memiliki seorang cucu. Enrique mengajukan sebuah pertanyaan pada Shiro. Jika Shiro memergoki anak yang mencuri, apa yang akan dilakukan Shiro? Shiro pun menjawab bahwa dia tidak tahu dan balik memaki-maki Enrique meminta untuk melepaskannya. Hal itu justru membuat Enrique langsung mematikan sambungan telepon dan tiba-tiba pendingin ruangan menyala dengan suhu yang maksimal. Awalnya Shiro merasa terbantu dengan nyalanya pendingin itu sob. Namun lama-kelamaan Shiro mulai mengalami hipotermia.
Dengan muka kakinya yang mulai infeksi, badan Shiro pun mulai menggigil dan bibirnya mulai membiru. Tiba-tiba panggilan dari Enrique masuk kembali, disusul dengan matinya pendingin ruangan. Enrico mendesak Shiro untuk tetap menjawab pertanyaannya. Jika jawaban Shiro benar, maka Enrique akan memberikan air minum untuk Shiro. Shiro akhirnya memberikan jawaban bahwa bila ia memergoki anaknya mencuri, maka ia akan membawanya ke polisi. Enrique tidak puas dengan jawaban Shiro itu, lalu ia pun langsung mematikan sambungan telepon. Kembali akhirnya Shiro harus menghadapi rasa kepanasan, lapar dan hausnya sob. Hingga Enrique pun menghubunginya kembali dan meminta agar Shiro menyebut nama lengkap serta nomor ID-nya, dan Enrique akan memberikan minum pada Shiro apabila Shiro memberikan nama lengkap dan ID-nya. Shiro pun menyebutkan nama lengkap dan nomor ID-nya. Lalu Enrique pun memberitahu bahwa Shiro dapat minum air dari selang pembersih kaca belakang. Shiro pun meneguknya hingga habis sob tanpa menyisakan sedikit pun untuk persediaan dia selanjutnya. Malam mulai menjelang. Shiro makin merasa kelaparan saat dilihatnya seorang pengantar pizza mengantarkan pizza pada rumah di mana mobil terparkir di depannya. Shiro menemukan harapan bebas ketika sebuah mobil polisi menepi dan mengamati mobil SUV di mana Shiro terjebak dan menempelkan surat tilang di kaca depan karena kaca depan yang gelap. Tetapi meski Shiro berteriak sekuat-kuatnya, sang polisi tak mendengarnya dan berlalu meninggalkannya begitu saja. Kini kaki Shiro mulai infeksi sob, dan Shiro mulai mengalami demam. Dalam keadaan demikian, harapannya kembali muncul saat seorang pencuri lain berusaha membuka pintu SUV. Tapi ternyata diketahui oleh warga sekitar yang beramai-ramai menghakiminya hingga akhirnya sang pencuri diamankan polisi, namun tak ada seorang pun yang memperhatikan SUV di mana Shiro terjebak. Hari mulai berlalu sob. Shiro mencoba menjaga tingkat kewarasannya dengan menggambar pada jok mobil. Di saat lapar, ia memaksa makan kertas dari buku panduan mobil yang ditemukannya di dashboard. Bahkan Shiro pun meminum air kecilnya di saat rasa hausnya sudah tak tertahankan lagi. Shiro juga hanya bisa memandang sedih tak berdaya saat melihat orang-orang di perumahan sekitar menjalankan rutinitasnya sehari-hari tanpa menyadari ada seseorang yang terjebak dalam mobil yang terparkir di sekitar mereka. Keesokan harinya, Enrique kembali menghubungi Shiro. Kali ini, Enrique bercerita bahwa Enrique telah menghubungi rumah Shiro dan bertemu dengan istrinya Irina dan putranya Leonel. Enrique bercerita kepada istri Shiro bahwa ia dari usaha lotre dan datang untuk memberitahu bahwa Shiro telah memenangkan uang sebesar 100.000 US dollar yang diberikan Enrique kepada Irina dan menyarankan agar Irina dan Leonel membeli rumah baru lalu pindah ke rumah baru itu. Shiro pun menangis sob dan mempertanyakan apa yang telah ia lakukan pada Enrique sehingga Enrique melakukan ini semua padanya. Dengan sinis, Enrique menjawab bahwa menurut Enrique, Shiro tidak pantas mendapatkan sebuah keluarga karena Enrique memiliki catatan kriminal Shiro, mulai dari pernah memukul supir bus hingga tewas, menembak pemilik sebuah toko mobil, hingga merampok mobil dan dompet seorang wanita hingga wanita tersebut tewas kecelakaan. Shiro pun terkejut Enrique mengetahui semua kejahatan-kejahatannya, hingga akhirnya Shiro menanyakan apa yang diinginkan Enrique sebenarnya darinya. Dengan santai Enrique menjawab tidak ada, tetapi Shiro telah terpilih untuk dihukum. Enrique pun lalu menutup teleponnya. Shiro yang khawatir segera berusaha menghubungi istrinya setelah mengisi daya baterainya dengan bantuan sinar matahari selama ia terjebak. Shiro kecewa ketika ternyata mesin penjawab telepon yang menerima Shiro. Shiro pun segera meninggalkan pesan meminta maaf pada istrinya bahwa ia telah kembali membuat suatu kekacauan. Namun belum sempat ia melanjutkan pesannya, ternyata baterai handphone telah kembali habis. Malam pun tiba sob. Shiro mencoba menghidupkan mobil dengan menekan tombol start berkali-kali. Ternyata usahanya tidak sia-sia, mobil tiba-tiba menyala. Ia pun segera memundurkan mobil itu lalu menabrakkannya hingga Shiro dapat mendobrak kaca pintu belakang. Shiro pun langsung kabur dengan tertati-tati hingga tiba di sebuah pom bensin dan segera masuk ke minimarket lalu melahap hamburger di sana.
Tiba-tiba seorang satpam menghampiri Shiro dan menegurnya karena Shiro belum membayar hamburger itu. Tapi yang terjadi, Shiro malah mendornya karena satpam itu telah mengganggu acara makannya. Bersamaan dengan itu sob, tiba-tiba Shiro terbangun dari tidurnya. Rupanya itu hanya mimpi Shiro sob. Gak berselang lama dari Shiro terbangun dari tidurnya itu, tiba-tiba Enrique sudah berada di depan mobilnya. Enrique pun menyapa Shiro dan masuk ke dalam mobil. Tiba-tiba Enrique harus menerima panggilan telepon dari seorang pasien yang akan melahirkan hingga harus mengalihkan perhatian dari Shiro. Dan saat itulah sob, Shiro langsung mendor Enrique dan kabur keluar dari mobil. Shiro berjalan tertati-tati berteriak meminta pertolongan. Namun karena saat itu waktunya sudah tengah malam dan jalanan telah sepi, mau gak mau Shiro berusaha menarik perhatian dengan melepaskan tembakan. Tiba-tiba Shiro dilumpuhkan dari belakang oleh Enrique yang ternyata masih hidup sob karena peluru hanya menyerempet wajahnya. Namun pada saat yang bersamaan itu, beruntung seorang pengendara sepeda yang ternyata adalah seorang polisi wanita melihat pergulatan Shiro dan Enrique dan segera memerintahkan Enrique untuk meletakkan senjatanya. Namun Enrique malah menjadikan Shiro sandera dan memberitahu bahwa Shiro telah mencuri mobilnya. Dalam 2 jam, lokasi telah dipenuhi tim polisi dan massa yang menyaksikan penyanderaan itu. Seorang pensiunan negosiator bernama Julio dimintai polisi untuk melakukan negosiasi dengan Enrique. Julio pun mencoba berbicara dengan Enrique dan meminta agar Enrique melepaskan Shiro. Namun Enrique tetap bertahan. Ia pun meluapkan kemarahannya pada pemerintah yang seperti tak serius memberantas tindak pencurian yang akhirnya menarik simpati massa yang melihat kejadian itu dan mengamini kekecewaan Enrique. Julio terus meyakini Enrique untuk membebaskan Shiro. Julio mencoba memasuki alam pikiran Enrique dengan menceritakan hidupnya yang kini hanya seorang pensiunan polisi yang hidup sendirian dan akan senang bila Enrique mau menjadi temannya dan duduk bersamanya sambil menikmati minuman setelah kejadian ini. Jika Enrique tak melepaskan Shiro dan menewaskannya, maka Enrique tak akan dapat apa-apa kecuali masalah hukum yang akan membuat hidupnya makin merana. Enrique hanya tersenyum mendengar penjelasan Julio. Namun tiba-tiba ia melepaskan Shiro yang langsung diamankan petugas, lalu Enrique pun langsung masuk ke mobilnya. Enrique pun membuka kaca mobilnya dan meletakkan handphonenya di atap mobil dengan hitungan waktu yang berjalan mundur. Menyadari itu, Julio pun memerintahkan agar seluruh anggota dan massa menjauhi mobil Enrique. Lalu yang terjadi? Well sob, film 4x4 adalah film thriller kriminal Argentina Spanyol yang disutradarai oleh Mariano Con dengan skenario yang ditulis bersama Gaston Dupart dan dirilis pada April 2019 dengan dibintangi pemain utamanya Peter Lanzani dan Deddy Breva. Mince kutip dari Wikipedia, ternyata film ini sob diangkat dari peristiwa nyata, di mana suatu ketika Mariano sedang menyaksikan berita tentang seorang pencuri yang terjebak di dalam mobil yang sedang dicoba dicurinya di Brazil. Dalam film ini juga kita lihat Shiro itu memakai jersey Boca Juniors berwarna pink. Nah, pemilihan jersey ini dimaksudkan Mariano untuk mendapatkan warna yang kontras dengan warna jok mobil. Menurut Mariano, film ini didedikasikannya untuk saudara laki-lakinya Alejandro Con yang telah meninggal pada tahun 2015. Sob, keberhasilan film ini menurut Mince sangat ditentukan dari akting Peter Lanzani. Secara terjebak dalam sebuah mobil, menurut Mince itu masih cukup ruang untuk sebuah film claustrophobia seperti Berot yang dirilis pada tahun 2010 yang ruangannya begitu sangat sempit. Namun di sini sob, Lanzani itu mampu memainkan emosi penderitaan, kesepian, dan kesedihan selama berhari-hari di dalam mobil dengan keadaan terluka, tanpa makanan, minuman, dan gak ada jalan keluar. Namun ia tetap bertahan pada pembenaran bahwa perbuatan pencuriannya adalah sesuatu yang dapat dimaklumi akibat dari hukum yang dianggapnya lebih berpihak pada orang-orang kaya. Film ini juga banyak memberikan pelajaran berharga sih bagi kita. Salah satunya bagaimana ketika kita tiba-tiba harus menghadapi penghukuman atas perbuatan tercela yang kita lakukan. Nah, dengan akting Lanzani yang menjadi titik keberhasilan film ini, gak aneh lagi sob jika ternyata film ini di remake dalam bahasa Telugu dengan judul
berjudul Dongalo Naru Jagarata yang dirilis pada tahun 2022. Terlepas dari keberhasilan Nanzani memainkan perannya itu sob, namun di sisi lain bagi Mince alur ceritanya tuh agak sedikit membosankan. Dimana pada durasi awal film memang sih mampu menarik rasa keingintahuan Mince untuk mengetahui motif dari Enrique menjebak Shiro. Namun setelah pertengahan durasi dan film mulai menampilkan motif Enrique yang ternyata bertujuan memberikan pelajaran karena pengalaman pahitnya yang berkali-kali mengalami pencurian, ceritanya sudah tak menarik lagi bagi Mince. Gak ada plot twist di akhir ceritanya yang jika ada bisa membayar rasa bosan Mince. Dari semua itu sob, akhirnya Mince memberikan rating bintang 3 dari 5 untuk film ini. Ya, cukup menghibur untuk mengisi waktu luang sobat. Akhir kata, jika sobat adalah penggemar film-film bergenre horor, misteri, dan thriller, berarti tepat sudah sobat mampir ke channel Mince. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena dukungan sobat ngebantu banget agar Mince rajin upload untuk menghibur waktu luang sobat semua. See you!